Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan letak geografis. Yang kedua, jumlah negara. Yang ketiga, berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, letak geografis dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini dilakukan oleh beberapa negara yang berada di berbagai belahan dunia. Lalu yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional atau wilayah. Kerjasama ekonomi regional ini dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya seperti organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN ini berada di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga yaitu antar regional atau antar wilayah. Kerjasama ekonomi antar regional ini dilakukan oleh beberapa organisasi antar regional atau antar wilayah. Yang kedua, berdasarkan jumlah negara. Dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara saja. Lalu yang kedua yaitu multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral berarti kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara. Lalu yang ketiga, berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan tujuan yaitu seperti organisasi buruh. Mereka memperjuangkan hak-hak buruh. Berarti mereka memiliki tujuan yang sama. Untuk itulah mereka merasa bahwa tujuan kita sama, maka kita bisa melakukan kerjasama. Yang kedua yaitu lapangan usaha. Contohnya seperti organisasi OPEC. Organisasi OPEC merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak bumi. Oke, sekian penjelasan yang Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham ya. Oke, untuk tugas, Ibu akan memberikan tugas kalian secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ibu akan memberikan tugas, kalian harus mencari informasi lebih dalam mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional beserta contoh organisasinya, langsung negara-negara yang terlibat di dalamnya. Oke, sudah paham? Oke, Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi ya. Oke, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan tugasnya. Silakan kalian berdiskusi. Setelah itu kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, silakan dikerjakan. Semoga sukses ya. Oke, seluruh kelompok sudah maju ya. Dari presentasi yang kalian paparkan tadi di depan, Ibu sangat mengapresiasi kalian karena dari semangat kalian, dari cara kalian menyampaikan itu sudah cukup bagus. Selanjutnya Ibu akan mengadakan diskusi atau bahkan kita akan mengadakan debat. Kerjasama ekonomi internasional membawa pengaruh yang sangat baik bagi setiap negara. Mereka bisa mempererat jalinan atau hubungan diplomatik antar negara. Selain itu, contohnya ya,
seperti negara maju bekerja sama dengan negara berkembang. Negara berkembang menyediakan sumber daya alam atau kita menjadi pemasok ya. Lalu diolah oleh negara berkembang. Selanjutnya menghasilkanlah sebuah produk atau sebuah teknologi yang di negara berkembang belum ada. Jadi kita bisa juga ikut menggunakannya. Jadi kita saling menguntungkan dalam hal ini. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dipelajari lagi apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang kalian dapatkan tadi saat diskusi. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.